Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Niwaya Noviani. Saya salah satu mahasiswa S3 Ilmu Pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan kekuasaan. Relasi antara pendidikan dan kekuasaan telah menjadi topik sentral dalam kajian filsafat pendidikan, sosiologi, maupun politik. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk memberikan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan, tetapi juga arena di mana kekuasaan direproduksi, dipertahankan, atau ditantang. Dalam perspektif kritis, pendidikan dapat dilihat dari instrumen yang digunakan untuk membentuk cara pandang individu terhadap dunia yang seringkali sejalan dengan kepentingan penguasa atau kelompok dominan dalam masyarakat. Foucault pada tahun 1995 melalui analisisnya tentang power knowledge menjelaskan bahwa pendidikan adalah bagian dari mekanisme kekuasaan yang mengatur individu. Dalam konteks ini, pendidikan tidak netral, tetapi berfungsi sebagai alat untuk menginternalisasi norma-norma dan nilai-nilai yang mendukung. Di sisi lain, pendidikan memiliki potensi untuk menjadi alat perlawanan terhadap kekuasaan yang tidak adil. Freire pada tahun 2018 melalui konsep pedagogi of the oppressed menunjukkan bahwa pendidikan dapat membantu peserta didik menyadari struktur ketidakadilan yang mereka alami. Relasi kekuasaan dalam pendidikan tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga konteks global. Tikli dan Barrett pada tahun 2017 mencatat bahwa kebijakan pendidikan di negara-negara berkembang seringkali dikendalikan oleh lembaga donor internasional seperti Bank Dunia atau IMF. Agenda pendidikan yang ditentukan oleh aktor global ini seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan lokal, tetapi lebih mencerminkan kepentingan ekonomi dan politik negara-negara maju. Sesuai dengan mind mapping, relasi pendidikan dan kekuasaan. Dapat dilihat dari gambar bahwa relasi antara pendidikan dan kekuasaan telah menjadi salah satu isu yang terus dibahas dalam kajian sosial, politik, dan budaya, serta pendidikan. Pendidikan seringkali dianggap sebagai sarana netral untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Tetapi pada kenyataannya, pendidikan juga menjadi alat yang digunakan untuk melanggengkan atau menantang struktur kekuasaan dalam masyarakat. Dalam mind mapping yang telah disusun, terdapat 5 area yang membentuk inti dan diskusi pendidikan. Yang pertama, pendidikan sebagai alat kekuasaan, di mana pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan yang melalui pengendalian dari kurikulum, kebijakan, dan struktur institusional. Menurut Foucault pada tahun 1995, kekuasaan tidak hanya bekerja secara represif, tapi juga produktif, menciptakan norma sosial yang dapat diterima oleh institusi seperti sekolah. Dalam konteks ini, institusi pendidikan tidak hanya menyampaikan pengetahuan untuk membentuk karakter, perilaku, dan identitas individu agar sesuai dengan kebutuhan dari sistem kekuasaan yang berlaku. Yang kedua adalah reproduksi ideologi. Pendidikan pun berperan dalam mereproduksi ideologi yang mendominasi di masyarakat. Giro pada tahun 2017 menyoroti bagaimana neoliberalisme telah menyusupi institusi pendidikan, mengubahnya menjadi alat melanggengkan nilai-nilai seperti kompetitif, individualisme, dan efisiensi. Hal ini dapat dilihat dari semakin berpusatnya perhatian pada hasil belajar berbasis tes standar yang seringkali mengabaikan aspek-aspek humanistik dan pendidikan. Yang ketiga adalah pemberdayaan melalui pendidikan kritis. Meskipun seringkali digunakan untuk mempertahankan pendidikan, menurut Ferreri pada tahun 2018, dalam pedagogi of oppress mengusulkan bahwa pendidikan kritis sebagai cara untuk membebaskan individu dari struktur penindasan. Pendidikan kritis menolak pendekatan banking system, di mana siswa diperlakukan sebagai wadah pasif untuk menerima pengetahuan dari guru. Sebaliknya, pendidikan kritis mengutamakan dialogi,
atau dialog dan berpartisipasi aktif bagi siswa untuk memahami dan menantang ketidakadilan sosial. Yang keempat adalah pengaruh global dalam kebijakan pendidikan. Menurut Tikli dan Barrett 2017 menunjukkan bahwa banyak kebijakan pendidikan di negara berkembang dipengaruhi oleh pemerintah. Pengaruh ini seringkali mengarah pada penekanan terhadap pendidikan berbasis hasil atau result-based education yang mengutamakan efisiensi ekonomi daripada nilai-nilai budaya dan kebutuhan lokal. Dan yang terakhir adalah konteks budaya dan lokal. Pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya dan lokal, tempat ia diterapkan. Sistem pendidikan yang gagal memperhitungkan nilai-nilai budaya lokal seringkali kehilangan referensinya dan bahkan dapat menciptakan aliansi di antara pendidik atau peserta didik. Di Indonesia misalnya, pendidikan berbasis budaya lokal seperti Trihita Karana, Tatuam Asi, dan telah digunakan untuk mengintegrasikan kearifan-kearifan lokal ke dalam kurikulum. Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan pendidikan dan kekuasaan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Terima kasih.